Jadi sekarang kita mulai untuk pembelajaran pertemuan ke-6. Nah, kali ini kita akan belajar tentang algoritma perulangan ya. Jadi minggu lalu kita belajar tentang percabangan, sekarang kita belajar tentang algoritma perulangan. Nah, jadi algoritma perulangan ini diciptakan untuk apa? Jadi perulangan itu diciptakan untuk mengatasi suatu kasus yang nantinya kalian temukan di mana kasus tersebut berisikan deret aksi yang menunjukkan pola yang berulang. Jadi misalnya seperti coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu misalnya. Jadi ada suatu kasus yang terjadi secara berulang-ulang. Itu kita memerlukan algoritma perulangan. Nah, beda halnya dengan manusia. Ketika kita misalnya untuk membuat sebuah ketikan yang 1, 2, 3 dan seterusnya secara berulang-ulang, tentu kita akan merasa bosan dan juga lelah ya. Tapi beda dengan mesin, kalau kita suruh untuk menjalankan suatu perintah yang berulang, mesin atau komputer itu tidak akan merasa lelah ataupun bosan ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya algoritma perulangan itu terdiri dari dua bagian ya. Jadi ada yang pertama kondisi pengulangan ya, yaitu suatu ekspresi di mana ada benar dan salah. Jadi kalau ada suatu kondisi yang benar atau salah, nah jika misalnya kondisi itu benar ataupun salah sesuai dengan nanti kita pelajari ada while dan repeat until. Nah, itu jika suatu kondisi itu sesuai dengan yang kita masukkan, maka perulangan akan terjadi. Jika tidak sesuai dengan kondisi tersebut, maka perulangan akan berhenti. Jadi ketika kita membuat perulangan, ada suatu kondisi yang mengatur di sana atau membatasi di sana. Ya. Jadi itu yang pertama, ada bagian kondisi. Yang kedua, ada bagian body atau badan ya. Nah, itu adalah sekumpulan aksi yang diulang. Jadi apa yang diulang itu termasuk ke badan atau ke body pengulangan. Sedangkan kondisi atau syarat-syarat perulangan itu masuk ke dalam bagian kondisi. Ya, ada dua bagian perulangan yang tadi. Selanjutnya ada juga inisiasi dan terminasi. Yaitu kalau inisiasi adalah bagian yang dilaksanakan sebelum perulangan itu terjadi. Sedangkan terminasi adalah bagian di mana suatu aksi atau perintah yang dilaksanakan setelah pengulangan itu terjadi. Ya, jadi inisiasi sebelum, terminasi setelah. Nah, secara struktur seperti ini ya, inisiasi, kemudian awal pengulangan atau syarat perulangan, badan pengulangan. Ini ada salah ya sedikit, ada akhir pengulangan, harusnya saya ketik masih badan. Kemudian setelah itu baru terminasi. Oke. Selanjutnya yang pertama ada konstruksi pengulangan for to do. Nah, kalau konstruksi for ini ditujukan ketika jumlah pengulangan yang akan dilaksanakan kita sudah ketahui ya, sejumlah berapa kali dia diulang. Nah, itu sangat cocok kita gunakan for to do. Jadi kita misalnya mau mengulang 5 kali, sebelumnya kita udah tahu 5 kali kita akan melaksanakan pengulangan, maka gunakan for to do. Misalnya kita ingin mengulang berapa, 7 kali gitu. Nah, itu gunakan for to do. Jadi jumlah
pengulangannya kita harus spesifikasikan atau kita tuliskan sebelum pengulangan itu. Oke. Selanjutnya for to do itu ada dua ya, for naik dan for turun. Kalau for naik itu dari nilai kecil ke nilai besar ya, nilai tinggi. Sedangkan kalau for turun dari nilai besar atau nilai tinggi ke nilai kecil atau nilai rendah atau di bawah ya. Nah, di sana kalau kalian lihat di sini ada tulisan pencacah. Pencacah itu apa? Pencacah itu adalah suatu variabel yang nantinya kita akan gunakan sebagai perhitungan atau sebagai tukang hitung ya, berapa kali pengulangan itu sudah terjadi atau sedang terjadi. Ya, jadi pencacah itu adalah sebuah variabel penampungan nilai yang dimana isinya adalah berapa kali pengulangan itu sudah terjadi atau sedang terjadi. Ya. Nah, kalau for naik itu kita isikan pencacah itu nilai awal. Kemudian baru diisi nilai akhir. Ya. Atau lebih cocoknya nilai kecil ke nilai besar. Kemudian kalau for turun adalah kita isikan pencacah itu dengan nilai yang lebih tinggi ke nilai yang lebih rendah atau yang lebih besar ke nilai yang lebih kecil. Nilai akhir ke nilai awal. Ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya ada aksi, Setelah do baru lakukan aksi. Terakhir diisi dengan and-for, ya. Jadi itu for to do, struktur for to do. Ya, contohnya ini ada badan dari for to do. I di sini adalah pencacah. Ya, jadi kita masukkan nilai I itu dengan nilai 1. Kemudian to 10, do, write, hello world. Maka hasilnya nanti kita akan menuliskan ke layar itu 10 kali dengan tulisan hello world. Ya. Jadi di I ini yang terjadi adalah pertama kita masukkan I1, kemudian do, write hello world. Kemudian otomatis I ini akan bertambah. I kedua, hello world. I ketiga, hello world. I keempat, hello world. Dan selanjutnya ya sampai 10 kali. Nah, contoh juga untuk for naik. Misalnya kita cetak barisan. Tentukan mencetak 1, 2, 3 sampai ke N. Nah, nilainya N-nya kita tentukan lebih dahulu. Jadi di deklarasi ada variabel integer dan juga n integer, ya, I integer dan n integer. Nah, setelah itu di dalam bagian algoritmanya atau di bagian bodinya itu kita baca nilai n dulu, ya, inputan dari user nilai n, ya. Nah, kita anggap ini 7 ya, n-nya. Maka I diisi dengan 1 sampai dengan 7, do, write I. Nah, write I ini adalah perubahan I yang di sini. Jadi I yang pertama tentu 1 ya, kita sudah masukkan nilai 1. Kemudian lanjut ke I selanjutnya, I2, I3 sampai dengan ke 7. Maka hasilnya akan seperti ini ya. Gitu. Sedangkan untuk for turun, contohnya adalah program peluncur roket. Jadi hitung mundur luncur roket. Kita di sini masukkan satu buah variabel yaitu integer karena kita sudah ketahui bahwa kita ingin menghitung mundur dari 10 sampai 0 ya. Jadi nilai yang pertama kita masukkan adalah nilai tertingginya dulu, nilai 10. Kemudian to ke 0 ya, to 0, do
write E. Jadi 10, 9, 8, 6, 5, 4. Hasilnya seperti yang kalian lihat di sini. Jadi itu for turun. Oke. Nah, selanjutnya ada struktur while. Struktur while ini, jadi struktur while ini, nah di sini kita membuat suatu kondisi dulu, ya, membuat satu aturan atau persyarat. Nanti bila kondisi ini benar, maka dia akan melaksanakan aksi pengulangan. Jadi kalau kondisi ini benar, true, maka baru dia melaksanakan perulangan. Kalau misalnya salah, maka perulangan tidak akan terjadi atau perulangan akan berhenti, ya. Jadi perulangan akan berhenti. Nah, di sini bedanya dengan for apa? Yaitu kita tidak ketahui berapa kali akan terjadi pengulangan. Yang jelas, selama kondisinya benar, dia akan melaksanakan aksi pengulangan. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita tidak tahu berapa kali akan terjadi pengulangan. Nah, contoh while ini yang sederhana saja, jumlah sampai dengan, ya. Jadi kondisinya di sini, ya, deklarasinya variabel A sebagai pencacah, N sebagai integer. Nah, kita baca dulu N berapa, kemudian A-nya sebagai pencacah kita isi dengan 1 dulu, ya. Nah, ini yang disebut dengan inisiasi. Jadi sebelum terjadi pengulangan, kita isi dengan suatu kondisi. Nah, itu disebut dengan inisiasi, ya. Inisiasinya read N dan pencacahnya kita isi dengan 1. Nah, dalam kondisi while ini, kondisi ini, di mana A, jika A lebih kecil sama dengan N, do A dimasukkan dengan nilai A plus 2, ya. Jadi kalau misalnya A-nya itu lebih kecil atau sama dengan N, maka dia akan melakukan perulangan. Contohnya di sini adalah N yang dimasukkan adalah 9, ya. Jadi A itu 1. Maka A apakah lebih kecil daripada N? Ya. Maka lakukan adalah A plus 1 plus 2, sorry. A1, ya, A yang di sini kan tadi diisi 1 plus 2. Kita masukkan lagi ke A yang tadi. Berarti nilai A sekarang adalah 3, ya. Kemudian dicek lagi kondisinya, A3 ini nilainya sekarang 3, itu lebih kecil atau sama dengan 9? Ya, jadi masih memenuhi, ya. Jadi 3 itu lebih kecil daripada 9. Maka A di plus 2 lagi. Maka A-nya adalah 5 sekarang. Nah, sekarang 5 dicek lagi. Apakah dia lebih kecil sama dengan 9? Ya, maka laksanakan A plus 2 lagi. Berarti 7 sekarang. A apakah lebih kecil dari 9? Ya, berarti kita tambahkan lagi yang tadi 7, sekarang tambah 2, berarti 9, ya. Nah, sekarang 9 masuk di sini. 9 apakah lebih kecil sama dengan 9? Ya, karena ada sama dengan, ya. Berarti benar, ya. Berarti dia masih kondisi benar. Maka lagi sekali kita laksanakan perulangan 9 plus 2, ya. Setelah itu baru 9 plus 2 berapa? 11, ya. 11 baru dicek kondisinya. 11 apakah lebih kecil daripada sama dengan 9? Tidak, ya. Jadi setelah nilainya A ini 11, maka kondisinya adalah tidak benar atau false. Maka perulangan akan selesai. Kemudian baru ada setelah perulangan yaitu terminator, ya, terminasi. Terminasinya adalah write A. Write A-nya yaitu 11. Seperti itu. Ya, karena nilai terakhir adalah 11.
Ya, jadi seperti itu. Nah, kapan do while digunakan? Jadi ya seperti yang dibahas di awal tadi, bahwa ketika suatu perulangan itu kita tidak ketahui kapan akan dilaksanakan atau berapa kali dilaksanakan, berapa kali terjadi, maka kita gunakan while. Sementara for itu adalah ketika suatu perulangan kita sudah tentukan di awal berapa kali akan terjadi perulangan. Jadi seperti itu. Kalau misal kita sudah ketahui berapa kali kita akan melaksanakan pengulangan, gunakan for. Sementara while sampai suatu kondisi itu salah ya, dan kita tidak ketahui berapa kali akan terjadi pengulangan. Ya, sama seperti yang contoh tadi di while ini, kita yang jelas nilai n adalah 9. Nanti kita kan belum tahu berapa kali pengulangan akan terjadi. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir ada repeat until ya. Repeat until ini sedikit berbeda dengan while. Tapi persamaannya adalah kita tidak ketahui berapa kali akan terjadi pengulangan. Nah, perbedaan dengan while-nya bagaimana? Yaitu dia akan melaksanakan pengulangan minimal sekali di awal, baru dicek kondisinya. Ya, diperhatikan bahwa repeat until kita akan melaksanakan aksi pengulangan minimal sekali, baru dicek kondisinya. Jika kondisinya masih salah, maka pengulangan akan terjadi lagi. Dan jika kondisinya benar, true, maka pengulangan akan berhenti. Nah, ini kebalikannya daripada while. Ya, jadi kalau while, jika kondisinya benar, dia akan melaksanakan pengulangan. Ya, jadi kondisi ini benar, dia akan melaksanakan pengulangan. Sementara kalau di repeat until, kondisi benar dia akan selesai. Ketika kondisi salah, maka dia tetap akan melaksanakan pengulangan. Jadi kalau bahasa Indonesianya bisa saya bilang while, jika kondisi masih benar, lakukan aksi. Itu while ya. Ya, jika saat kondisi masih benar, lakukan aksi. Sedangkan kalau repeat until adalah ulangi aksi sampai kondisi itu benar. Ya. Jadi seperti itu bahasanya. Lakukan aksi pengulangan sampai kondisi benar. Kalau itu repeat until, lakukan pengulangan sampai kondisi benar. Selama masih salah, ulangi lagi. Itu kalau repeat until. Sedangkan kalau while, lakukan selama masih benar, lakukan aksi. Selama masih benar, lakukan aksi. Ya. Kalau salah, baru berhenti. Sedangkan repeat until, lakukan perulangan sampai benar. Kalau masih salah, ya ulangi lagi. Ya, ngerti kan? Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, contoh kasus di repeat until bisa kalian lihat ya. Sini saya gunakan yang ringan. Yang ini diinisiasi ada n, dan kita masukkan nilai pencacahnya dengan nilai 1. Kemudian repeat hello world sampai dengan i sama dengan n ya. Jadi i sama dengan n. Nah, anggap saja n-nya adalah 3, maka misalnya adalah hello world, kemudian kita isi setelah aksi repeatnya adalah yang tadinya nilainya 1 ya. 1 plus 1 sama dengan i-nya 2 ya. Apakah i sudah sama dengan 3? Belum. Maka kita ulangi lagi sekali hello world, kemudian
I plus 1, maka I-nya adalah 3. Ya, kemudian dicek kondisinya apakah I sama dengan 3, ya, maka berhenti. Maka hello world-nya terjadi cuma 2 kali. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, itu saja mungkin pelajaran dari materi ke-6. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian masih semangat belajar, dan semoga kita bisa bertemu kembali di kelas ya. Terima kasih semuanya. Dari